Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya ingin menyampaikan beberapa pendapat saya tentang, ya bisa dibilang, era pandemi kali inilah. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adriano Putra dari Fakultas jurusan Teknik Industri. Kali ini bangsa kita tuh bisa dibilang pertama kalinya pandemi, pertama kalinya PSBB, pertama kalinya yang namanya orang-orang tuh melakukan WFH atau bekerja dari rumah. Mahasiswa dan siswa-siswa sekolah pun baru pertama kalinya yang namanya melakukan daring, belajar dari rumah. Nah, di era pandemi seperti ini itu bagaimana sih cara kita menjalankan kehidupan kita gitu. Misalnya seperti kita kan tidak boleh melakukan aktivitas ya, bukan tidak boleh sih, mungkin meminimalisir kegiatan kita di luar rumah gitu. Bagaimana sih di era pandemi seperti ini? Nah, itu tuh sebenarnya sih dari kita sendiri ya, bagaimana cara kita menyikapinya pandemi seperti ini. Mungkin kalau misalnya kita ingin melakukan aktivitas di luar rumah, seperti ya mungkin banyak yang masih melakukan pekerjaannya untuk mencari nafkah kan. Itu yang pertama sih, yang paling penting menggunakan masker ya kan. Dari masker tersebut dapat menyaring udara yang kita hirup. Tapi maskernya itu harus yang digunakan yang 3 lapis yang seperti ini, yang jangan menggunakan masker bahan. Nah, yang kedua itu menggunakan hand sanitizer ya, menggunakan hand sanitizer seperti ini. Nah, itu hand sanitizer tuh berguna untuk membersihkan ya mungkin bisa dibilang 99, kalau misalnya itu bisa dibilang 99% kuman yang ada di tangan ya. Jadi setiap Anda, saudara-saudara, melakukan kontak fisik seperti memegang sesuatu, nah itu gunakan hand sanitizer gitu untuk menghilangkan kuman-kumannya. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara meminimalisir kontak fisik secara langsung terhadap orang. Misalnya nggak cuma orang, tidak cuma orang juga, tapi seperti misalnya membuka pintu kan dipegang gitu, mungkin disentuh gitu, mungkin seharusnya nanti menggunakan sarung tangan atau apa seperti itu segala macam. Nah itu dari situ mungkin banyak orang yang berpikiran, aduh bagaimana cara menjalani kehidupan seperti ini. Mungkin ada yang bilang ribet, ada yang bilang susah atau seperti apa gitu kan. Nah, cuman ya itu balik lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana cara kita menanggapinya, bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita di era yang mungkin bisa dibilang baru seperti ini. Nah, biasanya kita bisa keluar kumpul-kumpul, namun sekarang sepertinya keluar saja sudah dibatasi gitu kan. Nah, selanjutnya apa sih pendapat saya tentang pandemi atau PSBB seperti ini? Nah, menurut saya tuh PSBB seperti ini tuh ada kemungkinan bisa menjadi ada dua pendapat ya. Menurut saya ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin bagi sebagian orang ya kan, PSBB itu ya enak lah, bisa dibilang enak. Cuman bagi yang enak itu misalnya seperti biasanya kita harus bangun pagi untuk bekerja, kita harus mandi, harus apa segala macam. Cuman di era sekarang kita bisa meeting atau tatap muka dengan belum mandi atau belum apa kayak gitu kan, bisa sambil santai lah di rumah. Nah, cuman ada bagi segelintir orang yang misalnya harus bekerja keluar, namun saat pandemi seperti ini malah tidak bisa bekerja di luar, kayak seperti ojol seperti ya kurir. Mungkin kurir ya masih ada yang bekerja ya, cuman kan namun masih dibatasi atau segala macam. Nah, dari yang ojol itu saya pernah beberapa kali naik ojol gitu kan. Nah, dia tuh bilang ya di era pandemi kayak gini
ya nyari penumpang susah, ya mau gimana lagi ya, mungkin banyak orang yang udahlah amanan misalnya jalan sendiri atau naik kendaraan sendiri, karena kan nggak tahu kan bagaimana kondisi fisik si ojolnya itu, mungkin pada pemikirannya begitu. Nah cuman dari yang kondisi fisik bapaknya ojolnya itu, kita juga tidak bisa ini ya, tidak bisa menyalahkan ke beberapa pihak juga, karena kan dia kan juga membutuhkan pekerjaan, juga membutuhkan uang untuk menafkahi keluarganya, untuk memberi makan anak-anaknya. Nah dari pandemi itu ya sebenarnya tidak bisa disalahkan juga sih ya. Kayak misalnya waktu itu new normal, kita kan sempat melakukan new normal tuh kan. Nah tapi dari new normal itu dari semua tuh udah bekerja kembali normal, cuman ya dengan melakukan syarat 3M ya kan, pakai masker, jaga jarak, menghindari berkumpul seperti itu. Nah cuman ternyata dari itunya, dari kasus COVID-19 itu ternyata lebih meningkat lagi kan. Akhirnya pemerintah melakukan PSBB lagi. Nah dari kita juga tidak bisa menyalahkan dari salah satu pihak gitu, karena ya dari kita masyarakatnya yang merasa mungkin dengan adanya PSBB pekerjaan jadi susah, lapangan pekerjaan jadi susah. Nah cuman di satu sisinya pemerintah kalau mengembalikan kita dari PSBB menjadi new normal juga takutnya mungkin kasus COVID-19 yang terkena COVID-19 takut melonjak makin banyak gitu kan. Nah memang tidak ada yang memang pada kali ini tidak bisa menyalahkan salah satu pihak gitu ya kan. Jadi pesan saya buat yang di rumah yang WFH itu ya jaga-jaga kesehatan deh, kayak minum vitamin C biar daya tahan tubuhnya meningkat. Nah bagi yang di luar juga, yang bekerja di luar gitu kan, ya minum vitamin C juga untuk memperkebal daya imunitas gitu kan, imunitas tubuh. Dan juga pakai masker ya kan, udah gitu bawa hand sanitizer, jaga jarak. Habis itu jangan salah, ada tempat yang rame jangan ikut ke tempat yang rame itu gitu kan. Nah jadi ya di era pandemi seperti inilah ya kita yang beradaptasi lah, biar kita sebagai masyarakat beradaptasi ngikutin aturan pemerintah aja, biar pemerintah yang memberikan, biar pemerintah yang mengatasi ini. Jadi kita antara masyarakat dan pemerintah tuh saling bantu gitu. Kitanya melakukan pencegahan biar nggak terkena COVID itu. Nah pemerintah bagian yang misalnya mengatur, misalnya hari ada PSBB transisi, kita nggak boleh ini, nah kita ikutin aja biar jadi kita sama pemerintah tuh saling bantu buat biar penularan COVID ini tuh tidak semakin banyak gitu ya, biar cepat juga. Karena di era PSBB kayak gini tuh nggak bagi semua orang tuh PSBB tuh menguntungkan gitu, karena ada yang ya seperti yang tadi saya bilang ya kan, ada yang menurut dia tuh tidak susah ya, ada yang menurut dia tuh susah ya kan, nggak enak gitu, kayak tidak enak gitu. Ada juga yang bilang PSBB tuh santai jadi bisa WFH, bisa ini gitu kan. Cuman ya kita juga tidak bisa memilih ke salah satu pihak gitu kan, dari yang pihak kesusahan juga kan. Ya yang penting kita saling bantu aja gitu kan, biar PSBB ini atau pandemi ini tuh berjalan dengan lancar gitu. Semoga bisa cepat selesai gitu kan. Ya menurut saya sih itu aja sih ya, pendapat dari saya gitu kan. Yang penting yang di luar atau yang stay safe aja sih ya. Ya cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.